Waduh, ini sekata-kata kebun binatang semua keluar. Di mana kamu gitu? Waduh, ini kenapa lagi ini? Kok bisa begini? Rasain sih, biar kamu tahu rasa. Cepat pulang. Saya shock luar biasa. Bagaimana pada akhirnya Bapak minta maaf kepada istri? Nggak, saya gengsi. Oh, gengsi. Nggak mau. Nggak mau ya? Kita bilang, Hamba Tuhan. hamba Tuhan. Biar istri yang minta maaf. Iya. Kenapa ibu nggak punya pikiran tinggalin aja? Hamba Tuhan yang diurapi ini masih saja cemburu pada pasangannya Wow. dan posesif, bahkan sering bertengkar untuk permasalahan komunikasi. Hamba Tuhan ini udah diurapi. Udah diurapi, tapi masih sering bertengkar dan cemburuan. Bro, hamba Tuhan itu juga kan manusia. Manusia, ya. Seperti lagu. Tapi kita mau tahu kenapa bisa begitu. Oke, kita langsung aja ya. Sudah hadir bersama kita Bapak Angry Anglin Dharma. bukan. Dan Ibu Imelda. Wah, luar biasa. Tadi sekali luar biasa. Openingnya gue. Wah, luar biasa ini. Haleluya ya. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Tapi pertobatan itu harus selalu dilakukan ya, Pak? Pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Kita tanya ibu dulu, sebab ibu yang merasakan. Bagaimana ibu setelah menikah? Ibu kan menikah nih dengan bapak. Tahu dia hamba Tuhan kan? Pasti Ekspektasi. baik dong. Pelayanan, bahkan keluar firman. Tapi ketika menikah, apakah itu tetap seperti itu atau bagaimana? Silakan ibu. Ya setelah menikah, ternyata memang di luar dugaan ya, namanya juga seorang pendeta gitu kan. Tetapi masalah itu datang ya kan, ketika misalnya kita tidak bisa berkomunikasi gitu. Tiba-tiba begitu kita ketemu dia sudah langsung marah-marah gitu sama saya. Jadi pemikirannya sudah jauh. Karakternya Bapak ini ternyata posesif, Iya betul. cemburuan. Itu Iya, betul. seperti gimana, Bu? Misalkan, oh kamu lagi ngapain gitu? Waktu itu pernah, mungkin handphone saya habis data begitu. Jadi mau nggak mau saya nggak bisa berhubungan kan, berkomunikasi maksud saya. Waktu itu saya pulang sekolah, ya mau nggak mau saya naik angkutan umum. Naik angkutan umum kan sangat lama. Karena lamanya saya menunggu angkutan umum tersebut, saya lelah. Jadi saya mampir ke rumah mama saya dulu yang kebetulan lebih dekat jaraknya dibanding rumah kami berdua. Nah sampai di rumah mama saya kan itu sudah terhubung wifi. Barulah terhubung WhatsApp dengan suami saya. Nah di situ dia berentet. Waduh, ini sekata-kata kebun binatang semua keluar. Di mana kamu gitu? Wah, pokoknya rupa-rupa lah kata-katanya keluar panjang. Saya di mama ini, saya sampai membuktikan untuk video call begitu. Ini saya di mama. Memang kamu pikir saya di mana? Begitu. Curiga ya, Pak ya? Curiga terus. Udah pasti itu. Coba Mbak ceritain, waktu itu gimana cerita itu Pak? Jadi begini, saya ini kan punya latar belakang yang memang dari zaman dulu itu ya pemakai narkoba kelas berat lah. Saya makin narkoba ini bukan malam minggu tapi setiap hari. Nah, jadi ada efek samping yang namanya posesif, pemikiran yang aneh-aneh. Jadi ketika istri ini matikan handphone, saya pikir dia sedang dijemput siapa. Atau sedang berhubungan dengan siapa, diantar siapa. Jadi saya punya kecurigaan. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ini otak sudah rusak. Nah karena kebaikan Tuhan aja. Jadi ketika saya telepon, kok nggak ada. Ini kayaknya jangan-jangan. Jadi saya selalu berpikir begitu. Kenapa? Karena memang kita dulu ini, saya selalu yang namanya orang mantan narkoba atau mantan peminum dan pernah di dalam dunia malam itu cepat tersinggung, putus asa, kecurigaannya tinggi.
walaupun sudah jadi hamba Tuhan, kalau ada orang bisik-bisik terus liatin kita bilang ini kayaknya ngomongin gua nih. Ini waduh ini nggak beres, ini kayaknya ngomongin gua nih. Sensitif Jadi, ya, Pak? sensitif sekali, sangat-sangat sensitif. Dan waktu itu Bapak kan sampai rumah telepon istri nggak aktif. Itu rumah dirapiin atau diapain tuh rumah? Ini begini. Jadi saya punya tarbiyat zaman dulu itu jelek. Iya. Ya, jadi kita nggak mungkin kan mukul istri sendiri. Iya. Jadi saya selalu melampiaskan itu dengan banting barang. Semua lemari kita kasih jatuh, semua barang-barang pokoknya semua yang ada di situ jatuh, pokoknya udah kayak gudang rumah. Semuanya, piring semua, galon, Dipecahin. semua dipecahin. Ngamuk lah. Tahu nggak saya berpikir ketika saya hancurin di dalam hati biar lu tahu rasa kalau mau main-main dengan saya begitu, dia rasa lu beres-beres di sendiri gitu. Gitu. Setiap marah beli perabot baru, Bu. Beres-beres ya, Bu. Nah, itu sempat terpikir nggak kenapa, Bu? Sempat terpikir kenapa bisa sampai sebegitunya gitu loh. Tetapi di satu sisi saya memahami karena latar belakangnya. Latar belakangnya jadi saya cukup memahami, jadi bersabar, diam. Meskipun saat melihat kejadian tersebut tentu saya shock. Shock luar biasa. Itu perabotan rumah tangga itu membeli bukan dengan segampang membalikan telapak tangan. Namanya ibu rumah tangga ya. Wah, hancur semua ini barang, semua hancur. Saya hanya bisa terdiam menangis dan akhirnya saya lari ke pojok kamar, saya berdoa. Nah, sebelum Ibu cerita berdoa, waktu Bapak menghancurkan atau memporak-porandakan rumah itu, sempat nggak video call sambil lu di mana ini? Enggak. Iya. Kita foto. Oh, foto. Foto baru Video, kirim. video. Video. Rekam. Oh, video. Direkam. Rasain nih. Biar kamu tahu rasa. Cepat Video. pulang. Waktu Ibu lihat videonya gimana? Waduh, ini kenapa lagi ini? Kok bisa begini? Kacau sekali nih rumah. Saya memang betul-betul terpukul waktu itu, shock dengan video saat itu. Tapi saat itu kita punya ini ya, punya satu Bapak Rohani. Iya, Mentor ya. Bapak Rohani Mentor, kita. ya. Saya langsung kirim ke Ibu Gembala lah waktu itu. Saya Ibu Gembala. Nah, mereka berusaha menenangkan saya, udah, Kamelda tenang, bersabar, berdoa. Jadi saya memang betul-betul ketika membaca pesan dari Ibu Gembala tersebut, saya betul-betul meresapi, ya betul. Jadi saya ke kamar. Jadi dia masih marah-marah ini. Oh, Ibu ke kamar, Iya. suami masih marah-marah. Masih marah-marah Ibu berdoanya gimana? di dalam kamar. Tuhan, suami saya kok marah-marah baik. Iya. Di samping saya juga ketakutan. Jujur saya ketakutan. Ketakutan sekali. Saya ketakutan. Tapi saya pahami itu. Tapi secara kejiwaan ya, apalagi saya wanita. Saya juga wanita. Memang itu baru pertama kali saya alami. Ini luar biasa. Tapi saya juga mengerti karena latar belakang dia. Jadi saya hanya lari ke kamar, ke pojokan, dan saya bertekuk lutut. Saya keluarkan tangisan saya di situ, di dalam doa saya. Ketakutan saya keluarkan, kecemasan situ saya keluarkan. Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tolong saya, tolong suami saya. Kalau kamu saat ini sedang mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang mungkin susah dipecahkan atau bingung mau bercerita dengan siapa, hubungi WhatsApp yang ada di 0822 1500 2424 atau bisa juga telepon ya, Bang. Telepon sekarang ke 081199142440. Ada hamba Tuhan yang mendengarkan curhat Anda dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar ketika Anda membuka hati. Bagaimana pada akhirnya Bapak minta maaf kepada istri? Nggak, saya gengsi. Oh, gengsi. Nggak mau. Nggak mau ya? Kita bilang, Hamba Tuhan. hamba Tuhan.
biar istri yang minta maaf. Iya. Patah kalau patah harga diri. Bagaimana Hamba mau berdiri di Tuhan. mimbar minta maaf ya? Hamba Tuhan. Doa syafaat, berkat. Tunggu dulu. Oke, Pak, silakan. Tunggu Pak. dulu. Iya, Jadi iya. ketika saya nggak ada minta maaf sama dia, nggak ada minta Nggak ada, ya. maaf. Jadi abis saya ngomel, saya bilang beresin. Kalau kamu nggak beresin, kalau kamu nyaut lagi, saya tambah hancurkan. Saya bilang begitu sama istri saya. Jadi dia ketakutan. Jadi tidak ada minta maaf, tidak ada minta maaf. Jadi terjadi damainya dengan sendirinya. Oh, mengalir aja ya? Mengalir. Akhirnya yuk makan. Yuk makan. Nanti tiba-tiba, jadi permintaan maafnya saya bukan melalui perkataan. Bukan, saya minta maaf, udah enggak ada. Saya bilang, yuk kita berdoa. Hamba Tuhan. Iya. Yuk, mari kita berdoa. Terus? Sudah paham itu. Udah paham. Dan kita menyembah, mohon ampun. Ya, jadi saya meminta maafnya melalui penyembahan. Jadi begini, oh Tuhan ampunilah kami. Sudah itu udah ungkapan. Iya. Itu hamba Tuhan. Iya, ya? tapi saya tidak tahu apakah istri saya mengerti atau tidak ya. Yang penting dia sudah senyum. Iya. Saya sudah senyum kepada istri saya sudah. Bagaimana perasaan ibu saat-saat seperti itu? Ya perasaan saya sih ketika sudah mulai seperti biasa gitu ya, maksudnya ya kita kembali lagi bercanda. Dan saya sih sebenarnya sih memaklumi saja, memahami. Dan dia orangnya cepat membuat cair. Cepat membuat cair. Tapi saya kan sebagai perempuan juga kamu kemarin tuh begini begitu gitu kan. Tapi dia senyum-senyum, udah lupain, itu kan udah lewat, gitu. Yaudah ya, sekarang kita berdoa, gitu. Kita makan bersama, kita berdoa. Jadi dia tetap mengajak kita untuk membangun satu mezbah. Jadi otomatis ya lupa, lupa. Bagus juga ibu cepat lupa ya, maksudnya Ya, jadi mengalir. Mengalir. Jadi nggak perlu juga dengan Bahkan doa pagi, doa malam. Kita fellowship dengan anak. Ganti Iya. tangan. Tapi kalau ngamuk, wah, ngamuk tetap ya. ngamuk. Hilang itu fellowship itu. Iya. Hilang itu. Wah, ini memang Sesuatu yang unik ya Pak ya? iya, jadi begini, saya juga sempat bingung ketika, loh kok kenapa Tuhan? Saya ini sudah Urapi lah. sudah diurapi lah. Memang semua orang diurapi ya. Jadi kenapa kok masih namanya ngamuk, ya, masih namanya cemburuan, masih yang namanya apa? Oh ternyata saya juga ternyata ketika saya menggali saya tidak minta maaf sama diri saya sendiri. Oh gimana Itu tuh Pak? poinnya. Gimana Pak? Coba ceritakan. Jadi saya nggak mau minta maaf, saya nggak mau yang namanya ada namanya satu istilah itu namanya kita harus mendalam memaafkan diri sendiri itu, memaafkan kayak begini, Tuhan saya mau minta maaf kepada angli kecil. Angli kecil ini permasalahannya pembentukannya. Nah dari angli kecil ini saya nggak pernah menggali ini, ternyata ada jiwa, kan? Jiwa ini kan ada 3, perasaan, ya, pikiran dan kehendak. Nah pikiran kita ini masih dikacaukan ternyata, walaupun seorang hamba Tuhan yang hebat. Bapak ini dokter teologi, penjelasannya luar biasa ya. Bapak ini dokter teologi ya, atau gimana? Tidak dong. Saya musisi. Ya, tapi Ada 3. Tapi memang ada 3. Jiwa itu ada 3 yang kita harus. Makanya tadi ada pertanyaan yang bagus sekali. Butuh pertobatan nggak setiap hari? Butuh. Kenapa? Roh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tubuh juga sudah diselamatkan. Tapi apa yang kita masih ada di dunia ini? Yaitu jiwa yang perlu diselamatkan. Pikiran, perasaan adalah emosi dan kehendak. Biarkan Tuhan yang memerintah. Makanya Yesus bilang begini waktu di Getsemani, Tuhan kalau bisa lalui cawan ini daripada padaku. Tapi Tuhan Yesus berdoa, biarkan
kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Itu, sekali. wow. Super Pak itu Pak. Luar Berapa biasa. nomor sepatu? Dahsyat itu. Maksudnya pencerahannya luar Iya, biasa. memang begitu, harus memang begitu. Luar biasa. Pak. Berarti akhirnya apa Pak? Untuk menyelamatkan jiwa ini Bapak terus melakukan pertobatan? Iya. seperti itu. Jadi di dalam jiwa ini saya melakukan terus pertobatan dengan membaca firman setiap hari. Luar biasa. Ya. Bukan cuma membaca tapi mengerti. Amin. Mulai disiplinkan waktu bersama dengan Tuhan. Mulai yang namanya taat. Itu nggak gampang. Membayar harga itu nggak gampang. Iya. Apalagi hamba Tuhan ya. Waduh, apalagi hamba Tuhan. Seringkali seorang hamba Tuhan terjebak dalam kita bisa bilang glorify dari mimbar itu ya. Ya itu yang bahaya ya, maksudnya ya omongannya didengar, Dituruti ya. dituruti, mendoakan apalagi ada kuasa. Tapi kan sikap hati ini penting. Ketika saya kan punya latar belakang yang namanya hancur berantakan. Yep. Jadi ini juga bisa menjadi tips ya buat orang-orang yang mantan narkoba, mantan pemabuk, mungkin suka cemburuan, marah-marah. Dia harus meminta maaf kepada dirinya yang kecil. Artinya saya angli, saya harus berdamai dengan yang namanya angli kecil ini. Jadi karena dari kecil saya latar belakangnya pernah dibully, mama saya pernah masukin di penjara, sampai besar pun saya terus memakai narkoba sampai belasan tahun. Akhirnya saya mulai yang namanya keterlibatan juga namanya perempuan dan lain sebagainya, ya kan? Namanya apalagi kita sudah merantau dari Manado, Sulawesi Utara ya, dari Bitung sampai ke kota besar, lihat suasana kota besar yang begitu. Wow. Amazing. Ini baru bilang. Nona lagi. Ini baru bilang. Ya. Ini baru benar. Ini baru. Nah, jadi ketika kita nggak mau minta maaf kepada kita, nggak mau berdamai dengan diri kita sendiri, itu akan yang terjadi. Ternyata terjadi yang namanya punya sifat-sifat lama, sifat-sifat manja sebenarnya itu yang terjadi, yang terungkap bahwa selalu mengamuk, kecurigaan. Kenapa kita curiga? Karena dulu kita begitu. Kita misalkan kita selalu sembunyi-sembunyi. Jadi pikiran, nah apalagi bekas mantan narkoba, pikirannya udah kemana-mana nih. Udah mindsetnya, Karena ini yang dimensinya berlapis ya. waduh, kalau bisa surga lewat ya. Lewat, betul. Karena Iya. Ya. Iblis aja takut mau mendekati. Waduh, dia lebih setan dari gua. Sama guru ini. Iya, sama guru. Jadi pertanyaan bagaimana menjaga keharmonisan. Jadi seperti tadi, jangan pernah jauh memang dari Tuhan, itu pertama. Itu sudah menjadi mutlak. Walaupun itu yang seperti kita bilang, perjuangan enggak sekali. Tapi di dalam rumah tangga itu perjuangan harus berkali-kali. Sehingga ada yang begini nih, masa transisi kita harus lewati. Banyak orang rumah tangga enggak melewati masa transisi, akhirnya pisah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa melewati masa transisi, makanya saya senang sekali, bangga sekali dapat dia menjadi tiang doa bagi saya. Artinya begini, serusaknya saya, dia menjadi bengkel. Begitu juga kebalikan. Walaupun dia ada kesalahan, ada apa, saya menjadi bengkel sama dia. Jadi harus memang saling. Nah, di situ mulai. Tapi sampai sekarang kalau mau tanya sama dia masih trauma kalau ketika saya masih sayang, dia mulai. Kalau nada tinggi. Kalau nanti sayang, hei, ada apa masih? Bayangkan sampai segitunya. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Ini kan maksudnya luar biasa ya Bu. Kenapa Ibu nggak punya pikiran tinggalin aja? Sebagai perempuan normal tentu saya sempat terlintas pikiran itu. Benar juga, kenapa sih masih bertahan. Tapi saya mengingat lagi tujuan hidup kita sebagai manusia ini untuk siapa? Untuk Tuhan.
Saya nggak ada cari apapun di dunia ini, mencari kesenangan dunia dan apapun, misalnya mau kawin lah, apa segala macam, kedua kali, ketiga kali, nggak perlu. Jadi di situ saya pikirkan, biar saya terus berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menentukan jalan saya. Kalau memang Tuhan yang tentukan saya masih bertahan mendampingi suami, berarti itu Tuhan berkehendak. Biasanya Tuhan itu menyertai ibu dan menguatkan itu seperti apa? Secara tidak langsung dengan tindakan suami saya. Biar begitu dia masih ada perhatian buat saya. Dengan physical touch-nya, ada sentuhan-sentuhan fisiknya. Jadi membuat saya seperti terbayar begitu. Jadi bisa dibilang Tuhan tuh memproses ya. Iya, betul. Terus memproses rumah tangga. Jadi saya beranggapan itulah proses yang diberikan, yang dialami oleh suami saya, jadi hingga dia bisa seperti saat ini. Di dalam rumah tangga ketika mengalami yang namanya pertengkaran, yang namanya problem, jangan menyerah. Jadi tetap berdoa, tetap saling menguatkan satu sama yang lain, tetap semangat terus, dan tetap baca firman terus. Karena Roma 10 ayat 13 bilang begini, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi tetap pegang teguh terus kepada suami istri yang selalu mengalami problem, itu kita harus kuat. Jadi kita harus lewati, dan jangan lupa selalu meminta maaf kepada diri sendiri dan selalu mengalami Tuhan. Kalau ibu, boleh ibu? Buat pemirsa mungkin sebagai istri. Ya, tentu sebagai istri saya bisa berpesan harus tunduk kepada suami. Itu ada di dalam Alkitab juga. Dan kita sebagai istri juga harus setia menjadi tiang doa buat suami, buat anak. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti kita berdoa. Kapanpun, dimanapun kita berdoa untuk suami, untuk anak, untuk keluarga kita. Dan juga jangan pernah jemu untuk terus memperhatikan suami, untuk mendukung, mensupport. Meskipun kadang ada banyak permasalahan, tetapi kita tetap mensupport. Jadi di situ bisa melihat perhatian kita, cinta kita sebagai istri. Luar biasa, super sekali ya dari Bapak dan Ibu. Saya percaya itu sangat luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan saksikan dulu video satu ini, Parenting Project. Gereja dan orang-orang percaya harus mempunyai cara untuk mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Selamat datang di The Parenting Project. Hey! Aduh, let's go! Mana ada tempat barbecue samping sini? For me, wait for me. Mengintisarikan begitu hal yang sangat kompleks dalam mendidik anak menjadi sesuatu hal yang sangat mudah dicerna, poin-poin pentingnya, kemudian ilustrasinya juga sangat aplikatif. Yang dulunya suka main fisik, anaknya salah ngomong dipukul, sekarang nggak ada, sekarang berubah. Terima kasih buat pemirsa masih terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri ini. Saya percaya saya jadi diberkati, Anda pasti akan diberkati. Karena luar biasa sekali hamba Tuhan ini dengan ibu bercerita bagaimana Tuhan memulihkan dan membuka hati sehingga pemulihan itu bisa terjadi.
Saya Charlie. Oh iya, ntar dulu kamu buru-buru banget. Hah? Dan jangan Oh, lupa jangan lupa. untuk Oh, oke. bagikan konten ini. Kalau kamu merasa konten saya ini kira saya udah mau tutup aja nih. Iya, biar orang tuh. Saya soalnya mau berangkat ke Amerika nih. Oh iya. Ya udah, ini coba. Iya. Bagikan ya. Bagikan konten ini kalau kamu merasa diberkati supaya semakin banyak juga orang yang diberkati. Wah. Terima kasih. Saya Charlie. Davidson. Oh, kamu siapa? Saya Raymond. Bapak. Angli. Ibu. Wes. Melda. Kami berempat mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Amerika.